Halo adik-adik, salam jumpa dengan Classroom. Kali ini kita akan latihan untuk ujian sekolah mata pelajaran matematika wajib tingkat SMA. Materi SMA untuk ujian sekolah itu dimulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kita belajar dari materi yang pertama tentang fungsi, itu mencakup tentang domain, range, komposisi dua fungsi, dan juga invers fungsi. Untuk soal yang pertama, domain fungsi Y sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 dibagi X min 2 adalah. Nah, kita agak besarkan sedikit ya. Minta untuk mencari domain, pertama kita harus ingat terlebih dahulu syarat domain. Jadi syarat dari domain fungsi akar fx itu syaratnya adalah si fx-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Dengan kata lain, x kuadrat dikurang 2x dikurang 24 dibagi dengan x dikurang 2, itu nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari sini berarti ini akan mengikuti aturan pertidaksamaan rasional. Materi kelas 10 juga. Pertama kita cari dulu akar dari fungsi berikut ini adalah x min 24 itu 6 kali 4 berarti x min 6 dikali x ditambah 4. Itu. Karena min 6 dikali positif 4 itu 24 dan min 6 kalau ditambah positif 4 itu negatif 2. Gitu ya. Dibagi x min 2. Itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh 3 buah titik yang menjadi uji titiknya nanti ya, pembuat nolnya. Berarti dari yang x min 6, itu kita sama dengankan dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Lalu kemudian x ditambah 4, kita buat sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan minus 4. Lalu yang ketiga dari penyebutnya, x min 2 sama dengan 0, ini jadinya x-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita buat garis gitu ya, misalnya saya pakai tinta warna berbeda. Nah, ini garis bilangannya ada 3 titik. Dari yang paling kecil, oh ini negatif 4 ya. Negatif 4, di sini ada 2, di sini ada 6. Nah, karena ini tandanya ini sama dengan ya, pakainya sama dengan. Karena pakai sama dengan, jadi yang boleh pakai sama dengan itu hanya atasnya saja nih, hanya pembilangnya saja. Penyebutnya itu tidak boleh karena tidak boleh ada pembagi 0. Berarti ini bulat kosong, ini bulatnya bulat penuh, ini bulatnya bulat penuh. Begitu. Nah, kita sekarang uji titik dulu. Titik yang pertama yang di sini, anggaplah ini daerah 1 gitu ya. Ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4 gitu ya. Kita coba ke daerah 1 dulu. Daerah 1 itu akan terwakili kalau misalnya kita ambil nilai X-nya sama dengan min 5. Gitu ya. Min 5 itu kita masukkan ke sini. Nah, ini persamaannya kita pakai untuk menguji. Min 5 dikurang 6 itu masih negatif nilainya. Min 5 ditambah 4 itu juga negatif. Dibagi min 5 dikurang 2 itu juga masih negatif. Nah, yang atasnya negatif dikali negatif itu positif, dibagi yang bawahnya negatif. Positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Berarti daerah sini negatif, daerah 1. Lalu daerah 2, kita ambil misalnya X-nya dari 4 sampai minus 4 sampai 2, ini misalnya X-nya 0. Kalau kita masukkan ke 0 yang pertama, minus 0 negatif 6 dikali 4, itu masih negatif. Bawah A-nya 0 dikurang 2, itu negatif 2. Berarti negatif dibagi negatif itu positif. Berarti daerah kedua ini daerah positif.
Lalu daerah yang ketiga, misalnya X-nya adalah dari 2 sampai 4, sampai 6. Dari 2 sampai 6 kita ambil X-nya misalnya 4, gitu ya. Maka 4 masukkan ke sini. 4 dikurang 6 itu masih negatif 2. Nggak usah ditulis angka 2-nya. 4 ditambah 4 positif 8. Nah, ini nggak usah kita tulis sebenarnya positifnya. Tulis aja positif negatifnya, karena kita nggak perlu angkanya. 4 dikurang 2 itu masih positif juga. Nah, negatif dikali positif itu negatif per positif. Negatif dibagi positif itu juga negatif. Nah, sekarang untuk yang daerah 4. Daerah 4 itu X lebih besar dari 6. X lebih besar dari 6 berarti kita ambil X-nya misalnya 7. Kalau 7 dikurang 6 positif, 7 ditambah 4 juga positif, 7 dikurang 2 juga positif. Positif dikali positif, positif dibagi positif juga hasilnya nanti positif. Berarti ini daerah positif. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, nih, karena tandanya ini positif nih, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang plus, gitu. Daerah yang plus dalam ini adalah daerah ini 2 dan daerah 6. Sehingga nanti bentuk himpunan penyelesaiannya, nah, nomor 1, karena nggak muat nih tepatnya saya tulis di sini ya. Untuk nomor 1, himpunan penyelesaiannya adalah minus 4. Tadi minus 4 kan dari penyebut, berarti boleh pakai sama dengan X kurang dari 2-nya dari penyebutnya nggak boleh, berarti 2. Atau X lebih besar dari sama dengan 6. Itu, seperti itu jawabannya. Atau boleh deh saya tuliskan di bawah sini ya. Kita minta sedikit. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1, saya ulang kembali ya, minus 4, kurang dari dia pakai sama dengan X, kurang dari 2, atau X lebih besar dari sama dengan 6. Seperti itu soal nomor 1. Sekali lagi ya, 2-nya tidak menggunakan tanda sama dengan karena 2-nya diperoleh dari penyebut. Jadi kalau penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Terus soal yang kedua, daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2 untuk daerah asalnya min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, x-nya elemen bilangan real adalah. Nah ini, cara paling sederhananya adalah kita list aja domainnya. Kita deskripsikan dari minus 2 sampai 1 itu berarti min 2, min 1, 0, dan 1. Nah, kita cari per masing-masing titik. F min 2, berarti masukkan ke persamaan ini. 2 kali min 2 kuadrat itu 4, dikurang 4 kali min 2, dikurang 2. Nah, ini jawabannya berapa nih? 8 ditambah 8 dikurang 2. Berarti 14. F min 1 sekarang berarti min 1 kuadrat 1 kali 2, 2 dikurang 4 dikali min 1 berarti plus 4 dikurang 2 berarti 4. Nah sekarang F0, kalau F0 gampang tinggal cek ujungnya aja ini, berarti min 2. Lalu kalau F1 2 dikurang 4 dikurang 2 berarti minus min 6 dikurang ditambah 2 min 4. Nah, dari semua daerah ini 1 2 3 4 ini yang terendahnya adalah ini, yang tertingginya adalah yang ini. Nah, berarti range-nya adalah Y sedemikian sehingga nah dari min 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 14.
Y-nya juga elemen bilangan real. Seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor berikutnya. Nomor 3. Ini berkaitan dengan komposisi fungsi ya. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 dan gx-nya adalah x min 4 per 2x, maka nilai dari f bundaran g 4 adalah, nah, f bundaran gx itu sama dengan f gx. Sehingga untuk soalnya ini kita bisa cari dulu f. Berarti kan yang diminta g 4 gitu kan ya. Berapa? Kita cari dulu G4-nya. G4 itu sama dengan ini fungsinya 4 dikurang 4 dibagi 2 dikali 4. Berarti 0 dibagi 8 itu adalah 0. Berarti FG4 adalah F0. F0 berarti masukkan ke fungsinya 2 kali 0, 0. Dikurang 3 kali 0, 0. Ditambah 1, berarti sama dengan 1. Berarti F bundaran G4 itu adalah 1 jawabannya. Sederhana ya. Yang penting kita ingat yang mana duluan yang kita kerjakan. Jadi kalau F bundaran G, itu G dulu yang kita kerjakan baru F. Dan kalau G bundaran F, X gitu ya. Ini G-nya di terakhir, Fx-nya dulu yang dikerjakan. Gitu ya. Jadi ngikutin aturannya, itu yang harus diingat. Sekarang ke inverse fungsi. Nah, ini diminta fungsi f, misalnya x adalah x ditambah b per cx ditambah d. Nah, ini f inverse x-nya itu akan sama dengan A sama D, tukeran posisi, dikali negatif, jadi negatif D, ini negatif A, gitu. Yang lain masih sama. X ditambah B per CX. Nah, seperti itu. Berarti kalau fungsi fx-nya adalah 3x dikurang 2 dibagi x dikurang 5, berarti f inverse x-nya sama dengan negatif 5 naik ke atas jadi 5x dikurang 2, x-nya masih sama, positif 3 turun ke bawah jadi negatif 3. Jadi, kalau yang ditanya adalah f inverse 2, berarti sama dengan 5 dikali 2 dikurang 2 dibagi 2 dikurang 3. Berarti 10 ya. 10 dikurang 2 dibagi min 1. Berarti minus 8. Ini jawabannya. Itu adalah materi tentang fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Materi yang kedua adalah SPLTV dan program linear. Itu mencakup membuat model matematika, mencari penyelesaiannya, dan menentukan maksimum atau minimum suatu fungsi. Ini contoh yang pertama. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue yang akan dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 1.200, keuntungan
800, sedangkan kue jenis kedua modalnya adalah 1.500 dengan keuntungan 1.000. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 600.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 300 kue, maka keuntungan maksimum ibu tersebut adalah, kita diminta untuk mencari keuntungan maksimum ya. Nah, kalau untuk ini berarti masuknya program linear. Nah, kalau untuk program linear seperti ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat modelnya dulu. Model matematikanya dulu. Model matematikanya. Nah, dalam membuat model matematika, langkah pertama kita harus definisikan. X-nya misalnya kue jenis 1, Y-nya adalah kue jenis yang kedua. Sehingga yang pertama, itu persamaan berkaitan dengan modal. Itu berarti harga modal kue X, modal kue X itu 1.200 ditambah Y-nya itu 1.500 Y. Nah, ini dalam artian X dan Y-nya itu banyaknya kue ya. Itu harus kurang dari 600.000. Iya dong, kalau lebih dari 600.000 pakai modalnya siapa, kan gitu ya. Nah, kita sederhanakan dulu. Dibagi 12, 15, sama 60, bagi 3. Nolnya 2 kita coret. Nah, bagi 3, 12 bagi 3, 4X, tambah 5Y, itu kurang sama dengan 2.000. Nah, ini pernyataan yang pertama. Yang kedua adalah, nih, 300 kue. Berarti X ditambah Y itu maksimum 300. Jadi, tidak boleh lebih dari 300. Setelah itu, fungsi objektifnya. Fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi keuntungannya berarti f x, y-nya adalah 800x ditambah 1.000y. Sekarang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita buat daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Artinya kita gambar. Kalau kita mau gambar, kita cari titik potongnya dulu. Berarti kalau x ditambah y 300, berarti kalau x-nya 0, y-nya 300. Kalau y-nya 0, x-nya juga 300. Yang kedua, kalau 4x ditambah 5y itu sama dengan 2.000. Berarti kalau x-nya 0, y-nya, nah x-nya 0, y-nya berarti 2.000 bagi 5. 400. Kalau y-nya yang 0, x-nya 2.000 bagi 4 sama dengan 500. Nah, ini sebenarnya tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Nggak usah bingung. Nah, dari sini kita bisa buat gambar grafiknya, sketsa ya, bukan gambar yang sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, persamaan yang pertama dulu, S plus Y 300. Anggaplah ini masing-masing per 300 gitu ya. Di sini 300. Di sini juga 300. Berarti X-nya 0, Y-nya 400. Nanti di sini 1. Lagi di sini.
Berarti kita buat garis, yang satu garisnya begini, yang satu garisnya ke sini. Salah, miring dikit. Nah, anggaplah gitu ya. Dari sini semuanya kurang dari itu kurang dari. Nah, ini. Anggaplah di sebelah kiri dari si kurvanya. Berarti kurang dari ini daerahnya bawah sana dan bawah sana. Kita arsip yang bukan daerahnya, berarti ini bukan daerahnya. Ini juga bukan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ini nih. Kita kasih warna merah. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Setelah ini, kita lakukan uji titik. Nah, uji titik adalah ini titik 0,0, nggak usah dihitung, titik ini dan titik ini. Masukkan ke fungsi ini, berarti ke F 0,300. Nah, masukkan ke sini, X-nya 0, Y-nya 300, berarti 300.000. Sekarang ke F kalau 300,0. Berarti 240. Nah, berarti keuntungan maksimumnya adalah ini. Soalnya apa tadi? Keuntungan maksimum ibu ya. Berarti keuntungan maksimum ibu, kesimpulannya jadi keuntungan maksimumnya adalah 300.000 rupiah. Ini di jawabannya. Oke, ini program linear ya. Selanjutnya tentang pertidaksamaan rasional ya. Untuk soal yang pertidaksamaan rasional, soalnya adalah 2x dikurang 1 dibagi x dikurang 2, ini dikurang 1, kurang dari sama dengan 0. Gitu. Kenapa? Karena dalam pertidaksamaan rasional itu tujuannya adalah membuat si ini nih, yang di sebelah kanan ini jadi sama dengan 0. Gitu, itu tujuan akhirnya. Nah, jadi kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka dia akan mengikuti aturan pecahan pada umumnya. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Jadi 2x dikurang 1 dibagi x dikurang 2, itu dikurang. Nah, 1 itu sama dengan x min 2 per x min 2. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti 2x dikurang 1. Nah, minus dikali x min x, minus dikali min 2 itu plus 2. Gitu ya caranya dibagi x min 2. Ini kurang dari sama dengan 0. Jadi 2x dikurang x itu hasilnya x, min 1 ditambah 2 itu plus 1. Per x min 2. Kurang dari sama dengan 0. Setelah seperti ini, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita cari pembuat nolnya. X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Lalu yang di penyebutnya X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Nah, buat garis bilangannya, 2 titik min 1 dengan 2. Nah, kita cek, berarti daerah yang sebelah kiri, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Gitu ya. Daerah 1, daerahnya kurang dari min 1, kita ambil X-nya minus 2 misalnya. Masukkan ke persamaannya, min 2 ditambah 1 dibagi min 2, min 2. Jadi minus 1 per min 4. Min dibagi min, hasilnya plus. Berarti daerah 1, daerah plus. Lanjut daerah 2. Daerah 2 antara min 1 sampai 2 melewati 0, jadi kita pakai 0 aja.
Kalau 0 berarti 0 ditambah 1 itu 1, 0 dikurang 2 itu min 2. Berarti daerah negatif. Daerah negatif. Ini negatif. Sekarang daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga lebih dari 2. Kita ambil X-nya misalnya 3. Nah, 3 tambah 1 berarti 4. 3 dikurang 2, 1. 4 dibagi 1 ini positif. Berarti daerahnya positif. Nah, sekarang kita cek nih. Oh, soalnya ternyata mintanya kurang dari. Kurang dari berarti daerah negatif. Berarti ini daerahnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian ini memiliki penyelesaiannya adalah min 1. Nah, min 1 kan bilang ya, kurang dari sama dengan X. 2-nya tidak boleh pakai sama dengan. Itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini trigonometri. Misalnya Indah berdiri dengan jarak 48 meter dari sebuah gedung. Tinggi Indah 165 cm dan jika antara mata dan puncak gedung membentuk sudut alfa dan sin alfanya adalah 24 per 25, maka tinggi gedung tersebut adalah. Nah, ini ilustrasinya gini kali ya, misalnya ini gedungnya, gitu ya, kita anggap ini gedungnya. Ini ada orang di bawah sini, si Indah. Terus si Indah ini melihat, nah ini tuh sebutnya alfa. Nah, berarti ini kita anggap ini Y. Kalau sin berarti depan per sini. Nah, ini kan alfa nih. Sementara kita cuma tahu di sini 48. Sininya berapa gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya yang kita pakai adalah tan alfa. Nah, nilai tan alfa kita cari dulu. Kalau sin alfa, nah kita buat segitiga. Di sini alfa, di sini 24, di sini 25. Maka ini berapa? Aturan Pitagoras aja berarti A kuadrat itu adalah 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 24 kuadrat itu 579. 576, sorry. Kali 4 kan 16. Nah, ini kalau dikurangin hasilnya 49. Sehingga nilai A-nya adalah 7. Nah, maka tan alfa itu adalah depannya 24 per 7 gitu. Sehingga tan alfa itu kalau di soal yang ini depannya Y per Y depan per sampingnya 48. Berarti 24 per 7 itu sama dengan Y per 48. Berarti Y-nya adalah 24 dikali 48 dibagi 7. Nah, yang ini adakah yang bisa dibagi? Tidak ada, kita bisa hitung. Berapa ya? 24 kali 48. 48 kali 24. 8 kali 2, 32. 16. 16. 2, 15. 1152. 1152 per 7. Nah, berarti yang ditanya tinggi gedung. Tinggi gedung. Tinggi gedung.
Berarti adalah 1152/7 ini ditambah, ini satuannya meter, berarti 1,65. Nah, ini dalam satuan meter. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini juga trigonometri, tetapi ini hubungan antara sudut. Sin 300. Sin 300 itu sama dengan sin 360 dikurang 60. 300 ya jumlahnya ya. Dikali sin 45 dikali cos 45 dibagi sin 225 itu sin 180 ditambah 45 sin 60 cos 180 dikurang 30. Oke, nah dari sini sin 360 cos 60 itu sama dengan, nah, kuadran 3. Kuadran 4 ya. 300 kuadran 4 itu yang positif hanya cosnya, berarti ini negatif sin 60 dikali sin 45 dikali cos 45 per bawahnya 180 tambah 45. 225 ini kuadran 3. Kuadran 3 yang positif tan. Berarti ini min sin 45 dikali sin 60 dikali, nah ini 30. Kuadran 150 kuadran 2 ini negatif juga. Negatif cos 30. Berarti sama dengan yang bisa dicoret. Ini min min. Ini 60 sama 60, min 45 sama 45. Tinggallah sisa kok negatif cos 45 dibagi cos 30. Berarti negatif setengah akar 2 dibagi setengah akar 3. Nah, ini jawabannya adalah, ini sama bisa dicoret. Negatif, ini kalau aja dikali akar 3 per akar 3. Berarti 1/3 akar 6. Ini jawaban akhirnya. 1/3 akar 6. Lanjut berikutnya, matriks. Diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Nah, ini yang katanya X dan Y. Nah, ini adalah materi kesamaan. Nah, karena di sebelah kiri itu bentuknya penjumlahan. Nah, penjumlahannya kita selesaikan terlebih dahulu. Penjumlahan pada matriks itu berarti per elemen posisinya. Ini ditambah ini gitu ya. Baris 1 kolom 1 ditambah baris 1 kolom 1. Berarti 2X ditambah Y. Lalu 2Y ditambah X. Lalu min X ditambah 5. Terus 4 ditambah 2X. Nah, ini nilainya sama dengan 5, 1, min 2, 12. Nah, berarti ini sama dengan ini posisinya, baris 2 kolom 1. Berarti min X ditambah 5 sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 4. Sekarang yang mengandung Y, mau yang ini sama aja. Bebas. Oke, ini misalnya. 2Y ditambah X. Hasilnya negatif 2. Berarti 2Y ditambah 4 itu negatif 2. Berarti 2Y negatif 6. Berarti Y-nya negatif 3. Nah, yang ditanya X ditambah Y. X ditambah Y berarti X-nya 4 ditambah negatif 3. Berarti negatif 1. Ini dia jawaban akhirnya. Lalu ke soal yang nomor 10.
Soal yang nomor 10 kita bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan sifat. Jadi kalau determinan inverse itu nilainya akan sama dengan determinan A. Nah, ini pangkat negatif 1 atau 1 per gitu ya. Determinan A sendiri itu adalah kalau misalnya A-nya itu A, B, C, D gitu ya, maka determinan A adalah AD dikurang B, C. Jadi pada soal ini, determinan A itu nilainya akan sama dengan 8 dikali 4 dikurang 3 dikali 6. Jadi 32 dikurang 18. 32 dikurang 18 itu sini 14. Maka yang ditanyakan determinan A inverse berarti 1 per 14. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang barisan dan deret. Nah, dalam hal ini, barisan dan deret yang biasanya keluar untuk ujian sekolah itu adalah barisan dan deret aritmatika dan geometri. Begitu, contoh soalnya. Diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 6 dan suku ke-12 adalah 30. Jumlah 10 suku pertamanya berapa? Nah, di sini berarti kita menggunakan rumus SN dan juga rumus UN ya. Jadi kalau UN itu suku ke, kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, untuk aritmatika sendiri, UN-nya itu adalah rumusnya A ditambah N min 1B. Sehingga kalau dalam hal ini kan suku keempat, berarti U4 itu sama dengan A ditambah 4 dikurang 1, karena N min 1, berarti 3B. Jadi 6 sama dengan A ditambah 3B, seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya suku ke-12, berarti U12 itu adalah A ditambah 12 dikurang 1, 11B. Jadi 30 itu sama dengan A ditambah 11B. Begitu. Nah, karena A ditambah 3B sama dengan 6, nah ini bisa kita buat menjadi 30 sama dengan A ditambah 3B. Nah, 3B kita punya 11 nih, baru 3, berarti ditambah 8B. Ya, ini boleh kita kurung. 30 sama dengan 6 ditambah 8B. Begitu. 6-nya pindah ruas ke kiri jadi 24. Karena 30 dikurang 6 sama dengan 8B. Nah, dari sini maka B-nya adalah 24 dibagi 8 atau sama dengan 3. Karena B-nya 3, berarti masukkan ke persamaan ini 6 A ditambah 3 dikali 3. Berarti 6 sama dengan A ditambah 9. Berarti A-nya adalah 6 dikurang 9. Jadi negatif 3. Ini kita udah dapat nilai A, kita dapat nilai B. Nah, untuk SN aritmatika itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Berarti S10 akan sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali minus 3 min ya minus 3 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali B-nya 3. Itu. Jadi 5 dikali min 6 ditambah 27. Jadi 5 dikali 21. 5 kali 21 itu totalnya adalah 105. Nah, maka kesimpulannya adalah
E10 itu sama dengan 105. Itu. Ini untuk yang aritmatika. Sekarang soal yang nomor 12. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 2, sedangkan suku keempat adalah 54. Yang ditanya, jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut adalah. Nah, ini kita bicara geometri. Geometri UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N-1. Nah, jadi pangkatnya ya, dikurangin 1. Nah, A-nya itu tetap suku pertama, berarti dari soal ini diketahuinya A-nya adalah 2. Lalu kemudian suku keempat, berarti U4. U4 itu adalah A dikali R pangkat 4-1, berarti 54. Itu adalah A-nya 2, R pangkat 3. Berarti 54 dibagi 2 itu sama dengan R pangkat 3. Maka R pangkat 3 sama dengan 27. Jadi R pangkat 3 sama dengan 27 ini adalah 3 pangkat 3. Jadi R-nya 3. Ini kita dapat A, dapat R. Yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, untuk geometri, SN-nya itu adalah A dikali 1 R pangkat N-1 dibagi R-1, atau yang harus diingat adalah bahwa kalau di sini R pangkat N-1 maka pernya R-1. Nah, kalau kita misalnya menggunakan A dikali 1 min R pangkat N gitu ya, maka per bawahnya adalah 1 min R. Jadi polanya mengikuti ya. Ini yang membedakannya sebenarnya adalah bergantung dengan nilai R-nya, dan nanti kalau seandainya kita kesalahan nih, kita harusnya pakai yang A dikali R pangkat N-1, tapi kita pakainya A dikali 1 min R pangkat N. Nah, ini nanti akan beda di angka negatifnya saja. Jadi nggak berpengaruh ya, mau pakai yang mana aja. Nah, saya mau pakai yang ini. Berarti yang ditanya adalah S6. A-nya 2, 3 pangkat 5, karena, salah, sorry, 3 pangkat 6 dikurang 1, dibagi 3 dikurang 1. Berarti 2 dikali 3 pangkat 6 itu kalian bisa kali, nanti totalnya adalah 729 dikurang 1 dibagi 2, 3 dikurang 1 ya. Nah, ini bisa dicoret, berarti S6 adalah 728. Seperti itu. Berarti harus diingat ada beberapa. Yang pertama adalah rumus SN dan UN. Ini untuk yang aritmatika. Ini SN-nya. Ya, ini SN untuk aritmatika. Lalu ini SN untuk yang geometri. Lalu ini UN untuk yang geometri. Nah, ini memang mau nggak mau kita harus hafal ya rumus dasarnya. Seperti itu. Kita ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya misalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang lintasan yang pertama ditempuh oleh bandul adalah 60 cm dan panjang lintasan berikutnya adalah 7/8 dari lintasan berikutnya gitu ya. Jadi maksudnya gini, pertama 60, terus nanti yang kedua jadi 60 kali 7/8. Terus nanti selanjutnya hasilnya dikali 7/8 lagi gitu, seterusnya. Maka panjang lintasan yang ditempuh sampai dengan bandul tersebut berhenti adalah. Soal ini sebenarnya adalah deret geometri Tahingga. Ini geometri Tahingga ya. Ini adalah geometri Tahingga. Tahingga. Nah, geometri Tahingga ini biasanya ditandai dengan sampai sesuatu itu berhenti. Nah, kita nggak tahu berapa nilai M-nya. Itu untuk S Tahingganya itu rumusnya adalah A dibagi 1 dikurang R.
Dari soal ini diketahui bahwa A-nya itu adalah 60 cm, lalu R-nya itu adalah 7/8. Maka S tahingganya, panjang lintasan sampai dengan tahingga berarti sama dengan 60 dibagi 1 dikurang 7/8. Jadi 60 cm nih ya, satuannya dibagi 10/8 atau sama dengan 60 dikali 8 cm. Jadi 480 cm. Panjang lintasan dari pertama 60 cm sampai dengan dia berhenti itu sepanjang 460 cm. Seperti itu. Nah, tips dari saya adalah kalau ketemu soal yang cerita seperti ini, kalian juga harus membayangkan kronologisnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah apakah yang kita hitung ketika kita menghitung dari geometrinya itu sudah benar-benar seluruh lintasannya atau tidak. Seperti itu. Karena kalau misalnya soalnya itu adalah bola, bola itu ke atas dan ke bawah, berarti 2 kali lintasan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu limit fungsi aljabar. Nah, limit menuju A dan juga limit tahingga. Di sini yang harus jadi perhatian adalah yang namanya limit, itu langkah pertamanya kita adalah substitusi. Kalau seandainya kita substitusi, itu kita dapat angka. Nah, maka angka tersebut ini adalah nilai limitnya. Namun, apabila kita lakukan substitusi, kita mendapatkan nilai-nilai yang tidak bisa langsung kita dapatkan nilainya misalnya 0/0 gitu ya. Kalau kita dapatnya 0/0 itu, tulisnya jangan gini, 0 dibagi 0. Nah, ini nanti bentuknya kita bisa faktor atau kali sekawan. Nah, bentuknya 0/0 itu seperti itu, kalau bentuknya tahingga min tahingga seperti apa, dan seterusnya. Ini kan bentuknya. Nah, lalu kalau yang ketiga, kalau bentuknya limit menuju tahingga, X menuju tahingga, ini secara umumnya itu adalah dibagi pangkat tertinggi sebenarnya. Tertinggi. Itu. Namun kalau seandainya dibagi pangkat tertinggi terlalu rumit, itu ada rumus-rumus yang bisa kita pakai sebagai hasil dari teorema yang sudah dipelajari yang sebelumnya. Kita lanjut ke soal ya, soal latihannya. Nilai dari limit X menuju 3, X kuadrat dikurang 3 dibagi akar X kuadrat dikurang 4. Nah, ini hasilnya X kuadrat dikurang 3. Nah, kita lakukan substitusi dulu. 3 kuadrat dikurang 3 dibagi akar 3 kuadrat dikurang 5. Nah, 3 kuadrat dikurang 3 itu 9 minus 3 per akar 9 min 5. Berarti 6 dibagi akar 4. 6 dibagi 2. 3. Seperti itu. Lalu soal yang nomor 15. Limit X menuju 3 juga dari X kuadrat dikurang 9 dibagi X min 3. Nah, ini kalau kita lakukan substitusi, kita peroleh 0/0. Nah, cara paling mudah adalah difaktorkan. Jadi, limit X menuju 3. Nah, X kuadrat dikurang 9, ini faktornya adalah X plus 3 dikali X min 3. Jadi, akar dari X kuadrat adalah X, akar dari 9 adalah 3. Gitu ya. Per bawahnya X minus 3. Nah, ini bisa kita coret atau kita sederhanakan, diperoleh nilai limit X menuju 3 dari X ditambah 3. Nah, setelah itu kita lakukan substitusi, 3 ditambah
3. Jadi 6. Nilai limitnya untuk soal nomor 15 adalah 6. Lanjut ke soal yang nomor 16. Ini X menuju tak hingga dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini ada rumus cepatnya. Ini anggaplah ini A, ini B, ini adalah P, dan ini adalah Q, gitu ya. Maka ketika A sama dengan B, maka nilai L-nya itu adalah B min Q dibagi 2 akar A. Jadi, B-nya 3 dikurang Q-nya minus 5, gitu ya, dibagi 2 akar A-nya 9. Berarti 3 ditambah 5 dibagi 2 dikali 3. Sama dengan 8 per 6. 4 per 3. Ini jawabannya. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke turunan. Nah, masuk ke turunan ini masih materi kelas 11 ya. Nah, turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi, kalau kita punya fx gitu ya, sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah n dikali x pangkat n-nya min 1. Jadi n-nya diturunin lalu dipangkatin dikurang 1. Maka untuk soal yang ini adalah nih, f aksen x-nya adalah 2-nya dibiarin, nih 3-nya turun ke bawah. X-nya pangkat 3 dikurang 1, 2. Ditambah nih, X kuadrat 2-nya turun, X pangkat 2 min 1, 1. Ditambah 3. Nah, 7 itu adalah 0. Gitu ya. Jadi 2 kali 3, 6 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, ini adalah f aksen X-nya. Lanjut ke soal yang nomor 18. Soal nomor 18 ini sebenarnya sudah masuk ke dalam aplikasi. Jadi kita diminta untuk menentukan dari grafik ini dia akan turun kapan. Nah, yang harus kita ingat adalah suatu grafik itu akan turun, itu adalah ketika f aksen X-nya kurang dari 0. Dan akan naik kalau f aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Jadi angka pertama yang harus kita lakukan, kita turunkan dulu. Y aksen itu adalah 3-nya turun, berarti 3X pangkat 2 ditambah 6 dikali 2 X pangkat 1 ditambah 9. Jadi 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Nah, pertama kita cari pembuat nolnya dulu, berarti Y aksen sama dengan 0, berarti 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 0, bagi 3. Ini kita sederhanakan, kita bagi 3. Jadinya X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan adalah X plus 3 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan min 3, yang ini X sama dengan min 1. Nah, ini kita buat ke garis bilangan. Buat garis bilangan ya. Nah, kita buat garis bilangannya ada 2 nilai, minus 1 dan min 3, berarti min 3-nya di kiri, min 1-nya di kanan. Sekarang kita uji daerahnya, daerah yang sebelah kiri. Ini anggaplah ini daerah 1, ini daerah 2,
Ini daerah 3 ya. Untuk daerah 1, kita ambil contoh X-nya karena kurang dari min 3, misalnya minus 4. Masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau kita masukkan paling mudah ke yang udah difaktorin, berarti min 4 ditambah 3 dikali min 4 ditambah 1. Berarti min 4 tambah 3 itu negatif. Min 4 tambah 1 juga negatif. Negatif dikali negatif itu positif. Berarti daerah 1 itu daerah positif. Lalu sekarang kita ke daerah yang kedua. Dari min 3 sampai min 1 itu melewati 0 nggak? Enggak. Berarti kita ambil misalnya X-nya min 2. Masukkan ke persamaannya. Min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 1. Nah, min 2 ditambah 3 itu 1 positif. Min 2 ditambah 1 itu masih negatif. Jadi positif dikali negatif itu negatif. Daerah 2 adalah daerah negatif. Lalu daerah yang ketiga, X lebih besar dari 4. Kita ambil berarti, X lebih besar dari min 1. Kita ambil misalnya 0. Kalau 0 berarti positif 3. Positif. Nah, karena yang diminta adalah turun, maka yang kurang dari, maka daerahnya negatif. Berarti daerah 2. Menjadi himpunan penyelesaian. Jadi sekali lagi ya, karena yang dimintanya turun itu adalah artinya kurang dari, maka kalau kurang dari berarti daerah negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 kurang dari X kurang dari min 1. Baik, seperti itu untuk yang turunan. Nah, aplikasi yang lain kalian bisa cross-check kembali, buka kembali buku pelajaran kelas 11 ya. Nah, kita akan lewatkan yang aplikasi turunannya. Oh, enggak. Aplikasi turunannya adalah, misalkan Ambar mendapat tugas dari ibunya untuk membuat taplak meja berbentuk persegi panjang yang luasnya mengikuti LP sama dengan P kuadrat dikurang 20P ditambah 15. Dengan P adalah panjang taplak meja. Agar luas meja maksimum, berapakah ukuran panjang meja tersebut? Nah, ini, maksimum ini, itu dicapai ketika L aksen P-nya itu sama dengan 0. Berarti kita turunin dulu. L aksen P itu nilainya akan sama dengan nih, 2-nya turun berarti 2P dikurang 20. Berarti 0 sama dengan 2P dikurang 20, maka 2P sama dengan 20 atau P-nya sama dengan 10. Berarti ukuran panjang meja itu supaya L-nya maksimum adalah 10 cm. Kalau satuannya senti gitu ya. Karena di sini soal ini tidak disebutkan satuannya, itu jadi kita 10 satuan. Seperti itu ya. Lanjut ke selanjutnya, ini integral. Integral ini yang harus kita ingat adalah bahwa integral X pangkat N dx ya, berarti berdasarkan variabel X itu akan sama dengan 1/N dikali X pangkat N plus 1. Berarti untuk soal yang ini kan kita nggak bisa langsung nih. Kita caranya adalah kita nggak mungkin 3x kuadrat ditambah 2, kita pangkatin 6 dulu, terus kemudian kita kali 12x. Jadi caranya adalah kita pakai misal. Misalnya U itu adalah 3x kuadrat ditambah 2, maka DU itu adalah 3 kali 2, 6x dx. Sehingga bentuk integral 12x dikali 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 6 dx. Ini bisa kita rubah bentuknya menjadi
menjadi integral 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 6. Nah, 12 ini kita sesuaikan sama bentuk ini. Berarti 2 kali 6x dx. Bentuk ini akan berubah menjadi integral u pangkat 6 2 du. Atau 2 integral u pangkat 6 du. Nah, berarti 2 dikali integral dari ini. 1 per 6 dikali u pangkat 7. Berarti sama dengan 1 per 3 u pangkat 7. 1 per 3 u pangkat 7. Jangan lupa ya, ditambah konstanta. Jadi 1 per 3 dikali 3x kuadrat ditambah 2 di pangkat 7 ditambah konstanta. Ini adalah hasil integral tak tentu dari 12x dikali 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 6 dx. Nah, selanjutnya nomor 21. Diketahui f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3. Dan f min 1-nya sama dengan 2, maka persamaan fx-nya berapa? Nah, ini. Jadi, kalau f aksen x itu adalah turunan dari si fungsi fx, maka fx itu akan sama dengan integral dari f aksen x dx gitu. Jadi, kita cari dulu fx-nya adalah integral dari ini. Berarti 4 per 3, 3 tambah 1, 4, x pangkat 4 ditambah 3 per x kuadrat. Berarti kuadrat itu 2, 2 tambah 1, 3, x pangkat 3 ditambah 3x plus c, jangan lupa. Berarti x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 3x ditambah c. Nah, dari sini, untuk mendapatkan c-nya kita masukkan berdasarkan apa yang diketahui nih, f min 1. Ini kan fx ya. Maka f minus 1 adalah min 1 pangkat 4 itu 1, min 1 pangkat 3 itu min 1, 3 kali min 1. C berarti 2 sama dengan minus 3 ditambah C. Maka 2 ditambah 3 sama dengan C, atau C-nya adalah 5. Sehingga, ini kan yang ditanya fx ya. Jangan lupa kesimpulannya dituliskan. Maka fx-nya adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 3x ditambah c-nya adalah 5. Seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya. Untuk soal atau materi yang ke-10 itu tentang jarak dalam ruang. Ini masuk ke dalam dimensi 3. Biasanya soalnya dalam bentuk kubus atau limas. Gitu ya. Jarang soalnya dalam bentuk balok. Itu jarang karena memang balok sudut-sudutnya tidak istimewa. Tuh. Kita buat kubusnya dulu ya. Ini misalnya kubusnya. Nah ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah yang harus diingat adalah dalam penamaan kubus itu bahwa A itu berseberangan dengan E, B itu berseberangan dengan F, begitu seterusnya ya. Jadi urutannya harus disesuaikan. Nah yang ditanya di sini jarak titik A ke garis HF. Nah, A ke HF. HF. Berarti dari A, nggak bisa nih. Nggak bisa. Oke.
Dari A ke H, dari A ke F. Nah, ini kita buat lagi nanti segitiga barunya. Misalnya gini. Nah, jadi di sini H, di sini F, di sini A. Dari kubus ini kita tahu bahwa dari A ke F itu adalah diagonal sisi. Jadi kalau rusuknya 3, maka diagonal sisinya adalah 3 akar 2. Dari A ke H juga sama 3 akar 2, dari sini juga 3 akar 2. Nah, karena ini diagonal sisi, terus semuanya sama, jadi membentuk segitiga sama sisi, maka segitiga sama sisi sifat dasarnya adalah ketika kita ambil garis tinggi, ini T misalnya, nah, garis tingginya ini akan membagi sisi alasnya jadi sama besar. Jadi dari H ke T, itu panjangnya akan sama dengan 3/2 akar 2. Gitu. Jadi dari sini, dari A ke T, kita bisa pakai Pitagoras biasa aja. A ke T kuadrat itu sama dengan A ke F dikuadratkan dikurang T ke F dikuadratkan. Jadi A ke F adalah 3 akar 2 dikuadratkan dikurang 3/2 akar 2 kita kuadratkan. Jadi sama dengan 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan 2. Dikurang 3/2 dikuadratkan berarti 9/4. 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 18 dikurang 18/4. Jadi AT kuadrat adalah 4 kali 18, atau gini deh 18-nya dikeluarin, jadi 1 dikurang 1/4. Jadi sama dengan 18 dikali 3/4. 18 kali 3, 54/4. Maka AT adalah akar dari 54/4. Berarti 54 itu adalah 9 kali 6. Berarti akar 9 kali 6 dibagi akar 4. Jadi akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Akar 6-nya biarin aja, karena nggak ada. Seperti itu. Untuk soal nomor 22. Soalnya nomor 3 ini pakai kubus yang sama aja. Misalnya jarak titik A ke bidang D, ED. A, B, E, D. Dari B ke D, dari A, B, E, D. B, E, apa sini ya? D, ya. Jadi misalnya, nah ini berarti nanti dia akan membentuk ini garis sini, nah ini siku-sikunya di sini. Jadi nanti segitiga barunya akan terbentuk begini. Ini di sini.
Nah, ini di sini, dan ini adalah titik tengah-tengah antar perpotongan antar dua diagonal. Misalnya ini, siku-sikunya di sini. Dari kalau sisinya 5 cm, berarti dari E ke A ini 5. Kemudian dari A ke O adalah 5/2 akar 2, gitu ya, karena setengah dari diagonal sisi. Sehingga dari E ke O kuadrat sesuai aturan Pythagoras adalah 5 kuadrat ditambah 5/2 akar 2 dikuadratkan. Jadi 25 ditambah 25/4 dikali 2. Jadi 25 ditambah 2, 5/2. Samain penyebutnya aja ya. 25 ke 2 berarti 50, 75/2. Nah, ini karena ini masih EO ya. Jadi saran saya sih jangan dirasional, jangan dicoret ya. Ini biarkan aja. Biar nanti nggak susah nyari akarnya gitu. 50/4 gitu ya. 25 kali 4, 25 kalau dikali 4, 100. 100/4 ditambah 50/4. Jadi 150/4. Ini balik EO kuadrat, berarti EO adalah akar dari 150/4. 150 bagi 25, 5/2. Akar 150 bagi 25 adalah 6. Gitu ya. Nah, ini barulah di sini 5/2 akar 6. Nah, karena di siku-sikunya di sini, kita bisa menganggap bahwa AO ini tinggi, alas gitu ya, AE-nya ini tinggi. Jadi ini bisa kita tarik garis ke sini sebagai garis tingginya. Nah, sehingga ini anggaplah di sini T gitu ya. AT itu akan nilainya sama dengan AO dikali AE dibagi EO. Jadi sama dengan 5/2 akar 2 dikali 5 dibagi 5/2 akar 6. Nah, nih, ada yang sama nih, 5/2 sama 5/2, kita coret ya, 5/2 sama 5/2. Jadi, persamaan ini akan berubah menjadi 5 akar 2 per akar 6. Dirasionalin, akar 6 per akar 6. Jadi, 5/6. Akar 12. Akar 12 itu adalah 5/6. Akar 12 itu 4 kali 3, berarti akar 4 itu 2 akar 3. Jadi 5/3 akar 3. Nah, ini adalah jawabannya. Seperti itu. Kita lanjut ke statistik ya. Statistika. Nah, pertama adalah statistika itu ada simpangan baku,
baku, ada ragam, ada varian, ada kuartil. Jadi ada ukuran pemusatan dan ada ukuran penyebaran. Baik itu di data tunggal ataupun data menjemur. Nah, soal 24 ini data tunggal. Kalau data tunggal yang ditanya simpangan baku, rumus simpangan baku itu adalah S sama dengan akar dari sigma X min XI kuadrat, X min X bar dikuadratin, XI min X bar dikuadratkan dibagi sigma F, atau dibagi N lah, lebih mudahnya, dibagi N. Jadi dari sini pertama kita cari X barnya dulu. X bar itu adalah sigma X dibagi N. Jadi jumlahin 5 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 10. Ini totalnya 64. Dibagi jumlah sukunya atau jumlah barisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8 berarti X barnya 8. Maka ini nilainya akan sama dengan 5 dikurang 8. Kalau kita mau tulis akar dari 5 dikurang 8 dikuadratin ditambah 9 dikurang 8 dikuadratin ditambah seterusnya sampai 10 dikurang 8 dikuadratkan dibagi 8. Nah, ini hasilnya adalah akar dari ujung sampai ke ujung sini ya akarnya. Nah, 5 dikurang 8 itu 3 dikuadratkan 9. 9 dikurang 8 itu 1. 7 dikurang 8 itu 1. 6 dikurang 8 itu 2. 2 dikuadratin 4. 7 1. 8 0. 12 dikurang 8 4 dikuadratin 16. 10 dikurang 8 2 dikuadratin 4. Nah, dibagi 8. Nah, ini totalnya adalah 36. 10, 11, 15, 16, 16 tambah 16, 32, 32 tambah 4, 36. 36 dibagi 8. Akar 36 dibagi 8 berarti 6 per 2 akar 2. Jadi 6 per 4 akar 2. Atau 3 per 2 akar 2. Nah, ini jawabannya. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Kuartil. Kuartil, kalau Q1 itu berarti 1 per 4 dikali N. Nah, N-nya coba. 3 tambah 8, 11 tambah 10, 21, 21 tambah 15, 36. 36 tambah 5, 45. Tambah 5, 50. Ini total kalau kita sum 50. Berarti 1/4 kali 50 itu 12,5. Cukup ke 12,5. 11, 12, nah berarti sini Q1 itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah 1/4 M dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi frekuensi dia sendiri dikali C. Jadi 60,5 ditambah 12,5 dikurang 3 tambah 8, 11. Dibagi kelasnya dia 10. C-nya 10 juga. Jadi 60,5 ditambah 1,5. Ini ya 12-nya. Berarti jawabannya adalah 62. Seperti itu. Modus dari data ini. Modus itu paling banyak keluar. Paling banyak itu lihat frekuensi tertinggi itu 15. Ini modus. Ini Q1. Nah,
Rumus modus itu adalah, ini data kelompok ya, TB ditambah D1 per D2 plus D1 dikali C. Tapi bawahnya berarti 70,5 ditambah D1. Nah, 15 dikurang 10. 5. 15 dikurang 9, 6. 5 dikali C-nya 10. Sama dengan 70,5 ditambah 50 per 11. 70,5 4,5 4. Jadi 75,04. Jadi modusnya. Lanjut ke median. Median dari data. Ini kan datanya data tunggal ya, walaupun dibuat data berfrekuensi, tetapi karena nilainya ini satu-satu gitu ya, bukan selang, berarti dia masih data tunggal. Nah, untuk data tunggal, nilai median itu ada dua, yaitu kalau seandainya datanya ganjil, maka median itu adalah data ke X, N ditambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, namun kalau seandainya datanya genap, maka mediannya adalah X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, kita cek dulu nih, jumlahin dulu. 9 tambah 10, 19 tambah 12. 19, 29 tambah 2, 31, tambah 6, 37, 38, 39, 40. Oh, 40 datanya genap, berarti mediannya pakai rumus yang ini. Berarti mediannya adalah X ke 20 ditambah X ke 21 dibagi 2. Nah, cek data ke 20. 11, 11. Nah, berarti data 20 di sini. Ini datanya. 7 ditambah 7 dibagi 2. Jadi 7. Oke. Kita lanjut. Lalu kalau misalnya kita diminta untuk mencari hubungan antara rata-rata dengan data rata-ratanya dengan mediannya, gitu ya. Nah, rata-rata ini kita bisa pakai rumus, karena yang diketahui rata-rata berarti XI dikali FI. Ini 3 kali 5, 15. Ini 36. Ini 49. Ini 40. Ini 9K. Ini 40. Nah, ini kalau ditotalin semua, ada 180 ditambah 9K. Nah, X bar itu kan rumusnya sigma XI dibagi N. Nah, N-nya berarti 10, 25 ditambah K. 25 ditambah K. Ini. Maka dari rumus sigma ini, kita peroleh bahwa sigma XI itu akan sama dengan X bar dikali N. Kita coba ya. Sigma X itu yang ini, berarti 180 ditambah 9K itu sama dengan 7,5 ditambah 25 plus K. Jadi 180 ditambah 9K sama dengan 7,5K ditambah 187,5. Jadi 9K dikurang 7 sama 5K
sama dengan 187,5 dikurang 180. Jadi 1,5K sama dengan 7,5. Berarti K-nya adalah 5. Udah dapat nih nilai K-nya 5, berarti total N-nya adalah 25 ditambah K. Berarti 30. Nah, 30 berarti median X ke 30 dibagi 2 ditambah X 30 bagi 2 ditambah 1 bagi 2. Berarti X ke 15 ditambah X ke 16 dibagi 2. X ke 15 coba kita hitungnya. 10, 16. Berarti ini sini nih. Ini 15, 16. Berarti 7 tambah 7 bagi 2. Jadi 7. Mediannya 7. Lanjut, soal berikutnya materi tentang kaidah pencacahan dan peluang. Nah, ini soal yang pertama adalah, coba kita cek ya. Suatu keluarga yang tinggal di Jakarta ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Jakarta ke Arab Saudi sebanyak 4 rute penerbangan, sedangkan Arab Saudi ke Eropa 6 rute, maka banyaknya pilihan semua rute penerbangan dari Jakarta ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah. Nah, ini dari Jakarta mau ke Eropa tapi lewat Arab. Arab. Terus ini Eropa. Nah, ini berangkatnya nih. Berangkat dari Jakarta ke Eropa ada, dari Jakarta ke Arab ada 4. Dari Arab ke Eropa ada 6. Nah, pulangnya berarti berangkatnya 4 kali 6. Pulangnya, nah ini kali lagi. Kenapa kali lagi? Karena lanjut lagi kan. Tapi nggak boleh, tidak boleh tempatnya yang sama. Berarti tinggal 5. Sininya 4 dikurang 1 tinggal 3. Total semuanya ada 480 cara. Banyak banget ya, ternyata banyak sekali caranya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Terdapat angka 3, 4, 5, 6, 7 yang hendak disusun menjadi suatu bilangan dengan 3 digit. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun bila angka boleh berulang? Nah, kalau angka boleh berulang, kita tinggal hitung aja. Dari 3 sampai 7 itu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh berulang berarti 3 digit. 5, 5, 5. Jadi 5 pangkat 3 itu 125. Lanjut soal berikutnya. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan, namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus seleksi. Nah, ini kan kita memilih, nggak ada ketentuan mana siapa laki-laki, siapa perempuan, dan sebagainya, semua dianggap sama saja, berarti pakai kombinasi. Kombinasi. Nah, rumus kombinasi NR gitu ya, maka adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kalau soal ini kombinasi 10 diambil 4, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 4 difaktorialin dibagi 4 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini sama dengan di sini ya. 10 ini paling tingginya 6, berarti 6 faktorial kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi 6 faktorial. 4 itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini coret. 2 sama 4 ini 8. 3 sama 9 ini 3. Berarti 7 kali 3 kali 10. Jadi 210 cara.
Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya kita langsung ke soal yang nomor. Oke, tinggal 2 lagi ya. Nomor 1. Satu kotak terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak kedua terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng, peluang diambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2 adalah. Nah, ini kotak 1. Kotak 1 isinya ada 3 merah, 2 biru. Kotak 2 isinya 4 merah, 4 biru. Ini masing-masing diambil 1. Ini juga diambil 1. Ambil cuma 1 nih. Peluang yang pertama itu adalah merah. Itu sama dengan 3 per semuanya ini 5. Nah, kalau yang keduanya biru, birunya adalah 4 per jumlah semuanya 8. 3 4 tambah 4 ya, 8. Berarti peluang 1 sama dengan N, irisan dan 2-nya adalah sama dengan B, maka akan sama dengan peluang 1 sama dengan M dikali peluang 2 sama dengan biru. Jadi adalah 3 per 5 dikali. Ini 4 per 8 disederhanakan dulu setengah. Jadi 3 per 10. Jawabannya. Lanjut ke yang terakhir. Dalam suatu tindakan operasi bariatrik yang dilakukan pada pasien obesitas memiliki peluang kegagalan operasi sebesar 0,2%. Berarti di sini diketahui ini peluang 0,2%. Jika dalam satu rumah sakit dilakukan sebanyak 1.500 orang, berarti ini 1.500 perulangan N-nya, maka biayanya pasien yang mengalami kegagalan sebanyak, berarti ini kita diminta untuk frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu dari peluang sekian gitu ya, harapan. Jika dilakukan perulangan sebanyak N kali, nah nanti rumusnya adalah si peluangnya dikali N-nya. Nah, jadi dalam hal ini peluangnya adalah 0,2% dikali 1.500 ulangan. Coret 50, 15 dikali 2, 30, 5,1. Nah, berarti 3 orang. Dari 1.500 orang itu yang gagal ada 3 orang. Oke, semuanya sampai di sini ya latihan pertama kita untuk persiapan US. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Matematika semakin mudah bersama Wassu.